menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital bersosialisasi di ruang digital. Halo, selamat siang Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali tentunya saya Septi Diajeng selaku moderator bisa menjadi bagian yang begitu istimewa dalam acara webinar kali ini, Selasa 13 Juli 2021 dengan tema besar kita kali ini, yakni beretika dan berbudaya yang tepat dalam dunia digital. Sedikit yang melatar belakangi acara ini adalah kita mengetahui teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat di Indonesia. Banyak sekali orang Indonesia yang lebih mudah sekarang menggunakan internet dan penetrasi pengguna internet pun hingga mencapai 73,3% di Indonesia sendiri, dan pada akhirnya menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara, dan ini menurut sumber dari laporan e-ekonomi SAA Google di tahun 2020. Dan melalui fakta ini pada akhirnya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat visi terbesarnya di masa kepemimpinannya yang kedua ini, yakni percepatan transformasi digital untuk mencapai digital nation dan juga membuat sumber daya manusia bertalenta digital. Dan pada akhirnya Pak Presiden Joko Widodo menggandeng beberapa instansi terlebih terkhusus di sini kepada Kominfo, dan juga Kominfo menggandeng beberapa stakeholder di sini, salah satunya GNLD Siberkreasi yang sudah membuat roadmap-nya hingga tahun 2024, di mana sekali lagi untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru, ya. Dan ini kita akan membuat roadmap-nya ini dengan tujuannya hingga mencapai 34 provinsi dan juga 514 kabupaten dan juga kota, yang sekali lagi Pak Presiden Jokowi akan melakukan percepatan 10 tahun lebih cepat. Dan sebelum acara webinar ini berlangsung, izinkanlah saya membacakan tata tertib selama acara ini berlangsung. Yang pertama, tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, dimohon untuk mematikan mikrofon atau memute-kan dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Tidak diperkenankan coret-coret layar, tidak diperkenankan menyela saat narasumber berbicara, dan hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab saja atau di akhir acara, dan mengerjakan pretest juga post-test. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan kami bagikan di kolom chat, dan aplikasi Siberkreasi bisa Anda download di App Store dan juga Google Play. Dan marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa yang akan diikuti oleh arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baiklah para peserta, teman-teman semua, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dimana sudah meresmikan program literasi digital di Indonesia sendiri ya. Terlebih di masa pandemi ini tentunya program percepatan ekonomi digital pun semakin digalakan begitu ya. Baik, kali ini kita juga akan mendengarkan keynote speech atau kata sambutan yang akan dihantarkan oleh Bupati Kabupaten Sintang yang terhormat Dr. Haji Jarot Winarno M.Med, PH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita telah hidup di era digitalisasi. 75% masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, komunikasi virtual semakin terlihat nyata. Fenomena itu berbanding lurus dengan upaya digitalisasi di era komunikasi 4.0. Konsekuensinya, kita membutuhkan keterampilan digital, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital untuk kepentingan hidupnya. Keterampilan digital atau digital skill akan menjadi modal utama bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju pada tahun 2045 mendatang. Bapak Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program literasi digital nasional dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital tanggal 20 Mei 2021 yang lalu, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan kelas literasi digital secara simultan di 514 kabupaten dan kota. Tujuan program ini untuk membekali warganet dalam berinteraksi di ruang digital, baik segi etika, kemampuan, keamanan, dan budaya digital. Program ini harus menjadi modal dasar kita dan wajib kita sukseskan untuk mewujudkan keterampilan digital termasuk di Kabupaten Sintang. Visi masyarakat Sintang yang cerdas adalah komitmen kami mendukung penuh dan akan ikut berperan serta aktif membangun pengembangan digital skill bagi generasi muda di Kabupaten Sintang. Program pusat akan kita tindak lanjuti untuk dilakukan sesuai dengan potensi dan kekhasan lokal di Kabupaten Sintang. Saya mengucapkan selamat berdiskusi, semoga menghasilkan saran dan rekomendasi yang operasional dalam melakukan penguatan keterampilan digital di tataran operasional. Semoga Indonesia makin cakap digital. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan banyak terima kasih tentunya sambutan yang begitu hangat di siang hari ini untuk Bupati Kabupaten Sintang, Dr. Haji Jarot Winarno M.Med, PH, yang sudah mengantarkan begitu ya. Baik, sebelum saya memulai acara webinar untuk presentasi dari tiap narasumber, dan saya juga sebelum menyapa para narasumber di sini, saya mau menginformasikan ada berita yang menarik sekali untuk para peserta di sini, di mana kita memiliki hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih, yang diantaranya bagi Anda yang bisa mengirimkan pertanyaan yang paling menarik nanti bisa jadi pemenangnya, dan juga bagi Anda yang ikuti keseruan acara ini dengan memposting keseruan acaranya di Instagram Anda, tentunya dengan hashtag-hashtag dari kami di sini. Yang pertama ada Makin Cakap Digital, yang kedua hashtagnya Siberkreasi, dan yang ketiga ada Litdikal 1132 dengan memfollow dan juga mention di Siberkreasi. Siapa tahu nanti Anda bisa menjadi pemenangnya ya. Sekali lagi 1 juta untuk 10 orang pemenang kami akan informasikan di akhir acara. Jadi bagi Anda mungkin dari sekarang juga serius untuk bisa menangkap isi presentasinya, dan silakan ajukan pertanyaan dan silakan juga bisa posting keseruannya di Instagram kalian. Oke, tidak sabar kita langsung saja menyapa para narasumber yang sudah hadir di sini ya. Kita sapa terlebih dahulu ada Mbak Vivi Alfiana Rosida selaku bisnis analis. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya Mbak Vivi? Selamat siang. Alhamdulillah baik.
Ya, terima kasih sudah bergabung dan juga ada Ibu Yuliana Fondasoya Lilistian SEMSI selaku dosen FISIP Universitas Kapuas Sintang Sulawesi. Yang bagaimana kabarnya juga Ibu? Ya, bagaimana Ibu Yuliana? Halo. Bisa mendengar suara saya? Ya. Selamat siang, Mbak Septi. Aman ya, baik. Dan juga Mas Calvino Samudra, CHT, IBH, CI dan juga CBA ya, itu titlenya luar biasa sekali selaku Presiden Commissioner of PT Angkasa Citra Sukses. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Mas Calvino? Terbaik, gimana kabarnya? Terbaik, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Baik, dan yang terakhir ada narasumber di sini Ibu Feni Adita Octavian SPDMM selaku dosen FISIP Universitas Kapuas Sintang. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, selamat siang Mbak Septi. Selamat siang Mbak Septi. Baik, wah kita akan mendengarkan semua kabarnya baik-baik saja. Memang sekali lagi kesehatan menjadi prioritas utama pada saat ini ya. Dan kita masuk langsung ke materi yang pertama dengan temanya phishing. Apa itu dan bagaimana cara menghindarinya yang akan dibawakan oleh Mbak Vivi. Mbak Vivi bagaimana? Sudah siap dengan materinya? Iya, udah siap Mbak. Iya, udah siap Mbak. Ya, dipersilahkan. Ya, saya langsung share screen ya. Oke. Saya akan menyampaikan materi tentang phishing, apa itu dan cara menghindarinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Vivi Aviana, bisnis analis di Grab Indonesia. Nah, langsung saja ya. Apa itu phishing? Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Nah, data yang menjadi sasaran phishing itu termasuk data pribadi seperti nama, usia, alamat, data akun seperti username dan password, serta data finansial semacam informasi kartu kredit dan informasi rekening. Nah, istilah resmi phishing itu adalah phishing yang berasal dari kata phishing, yaitu memancing. Karena tujuan dari kegiatan phishing itu sendiri adalah memancing-mancing orang untuk memberikan informasi pribadinya secara sukarela tanpa kita menyadarinya. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Nah, pelaku phishing biasanya menampakkan dirinya sebagai pihak atau institusi yang berwenang. Nah, ini biasanya menggunakan website atau email palsu yang sangat meyakinkan, sehingga banyak orang yang berhasil terkelabui. Nah, kebanyakan yang terkelabui itu tergiur akan iming-iming hadiah seperti kuota gratis atau potongan belanja online. Nah, ini contohnya ada berita dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang mereka mengklarifikasi bahwa ada email yang beredar yang mengatasnamakan instannya. Nah, upaya tersebut merupakan phishing yang dilakukan untuk mendapatkan data penting wajib pajak seperti NPWP kita. Nah, untuk itu pihak Kementerian Keuangan memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu mengecek ketika mengecek pengirim emailnya itu siapa, atau mengecek tautan yang terdapat pada email yang beredar tersebut. Nah, sektor apa sih yang paling sering dijadikan target phishing? Di antaranya, ini data hanya di awal tahun 2020, Anti-Phishing Working Group mencatat sudah ada 165.700 website phishing yang siap menjaring korban. Nah, sektor apa yang paling sering dijadikan target? Pertama ada financial institution dan juga payment, ada juga webmail. Yang paling sering ada webmail ya, karena kebanyakan email phishing itu dijadikan metode untuk melakukan phishing. Nah, informasi data phishing yang diperoleh tersebut bisa langsung dimanfaatkan untuk menipu korban atau bisa langsung dijual ke pihak lain untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti menyalahgunakan akun.
Nah, jenis phishing itu apa saja? Pertama, ada email phishing. Email phishing menggunakan media email untuk menjangkau korbannya. Nah, jumlah email phishing ini cukup banyak, teman-teman. Menurut data, terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirim setiap harinya. Nah, email phishing itu bentuknya seperti apa sih? Ini seperti di gambar yang ada di layar. Ini gambar dari PayPal. Jadi email phishing yang mengatasnamakan PayPal. Tapi ketika dilihat desainnya memang sangat mirip ya, tapi ketika dilihat domain dari pengirimnya, kita bisa lihat paypal@textblasting.com. Nah, ini udah sangat tidak mungkin PayPal akan menggunakan domain dengan nama textblasting.com karena itu sangat tidak formal ya. Nah, kemudian ada jenis spear phishing. Spear phishing itu bedanya dengan email phishing, dia menarget calon korban tertentu. Jadi biasanya teknik ini dilakukan setelah pelaku memiliki informasi dasar calon korbannya seperti nama dan alamat. Nah, ada juga walling yang mengarah ke menarget individu secara spesifik. Dan individu ini yang memang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi, misalnya pemilik bisnis, atau direktur perusahaan, atau manajer HRD. Jadi ketika pelaku phishing tersebut mendapatkan data pribadi dari individu tersebut, maka dia akan mendapatkan akses ke organisasi dari individu tersebut. Ini udah saya jelaskan tadi ya. Kemudian ada jenis phishing lainnya yaitu web phishing. Nah, web phishing itu biasanya pelaku akan membuat website palsu untuk mengelabui korbannya. Nah, seperti yang ada di gambar ini Danamon online banking ya. Ketika kita lihat halamannya terlihat sangat meyakinkan ya. Tapi ketika dilihat domainnya danamonline.hol.es. Nah, tidak mungkin Bank Danamon menggunakan domain .hol.es karena Bank Danamon sudah tentu akan menggunakan domain yang resmi dari perusahaannya seperti .co.id atau .com. Nah, bagaimana sih sebuah aksi phishing dijalankan? Pertama, pelaku akan memilih calon korbannya. Nah, biasanya yang disukai oleh pelaku adalah para pengguna platform pembayaran online seperti PayPal, OVO, GoPay, dan sebagainya. Nah, nggak cuma itu, biasanya pelaku juga mengincar celah-celah keamanan dari platform-platform yang ada di internet sekarang. Nah, pelaku kemudian akan menentukan tujuan phishing-nya. Apakah dia akan menarget username dan password untuk menguasai akun, atau untuk mendapatkan data pribadi, atau untuk mendapatkan informasi pembayaran. Nah, pelaku akan menentukan tujuan phishing-nya terlebih dahulu. Kemudian pelaku akan membuat website phishing. Jadi dia akan membuat website palsu yang mendesain dan membuat website palsu yang sangat mirip dengan website aslinya, dengan memiliki nama domain yang mirip dengan domain asli. Nah, tapi pada prakteknya teman-teman, pelaku biasanya membuat website yang sangat mirip hanya di tampilannya saja karena nama domainnya biasanya akan sangat berbeda. Seperti yang ada di halaman ini, ketika kita lihat tampilannya memang PayPal, tapi ketika kita melihat domainnya, ini sangat berbeda sekali ya. Nah, kemudian calon korbannya akan mengakses website phishing tersebut. Nah, karena terlihat meyakinkan, maka kita mengakses website tersebut. Biasanya website ini disebarkan melalui email atau SMS atau akun media sosial bahkan. Nah, kemudian calon korban akan mengikuti instruksi pelaku. Nah, sampai pada titik di mana kita submit update informasi pribadi, sampai submit data pembayaran di website tersebut. Pelaku sudah mendapatkan data kita, maka data kita tersebut akan dimanfaatkan. Biasanya untuk tujuan apa sih data-data tersebut? Pertama, ada
marketing atau kegiatan marketing online. Bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Jadi kalau tiba-tiba ada SMS dukung partai apa, nah itu mungkin data kita sudah dijual ke partai tersebut gitu. Menjalankan aksi penipuan atau juga menggunakan data kita untuk membobol akun yang kita miliki. Bisa juga dimanfaatkan untuk meminjam online ya, melakukan pinjaman online dengan mengatasnamakan nama kita. Yang tentu saja nantinya kita yang akan ditagih pelunasan atas pinjaman tersebut. Nah, tips-tips apa sih agar tidak menjadi korban phishing? Pertama, selalu update informasi terkait phishing. Jadi biasanya ketika ada data breach, seperti yang ada di berita ini, data pengguna Tokopedia bocor, cek apakah akun Anda terdampak. Nah, ketika ada kebocoran data, biasanya akan ada beritanya, karena platform yang udah besar, kalau ada kebocoran data pasti ramai, karena melibatkan data dari banyak orang. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, kita bisa melakukan perubahan password. Jadi langsung ganti password Tokopedia kita atau password Bukalapak kita. Nah, ini rangkumannya yang akan saya jelaskan setelah ini. Pertama, selalu cek siapa pengirim emailnya juga. Ketika kita mendapatkan email phishing, jadi kita harus berhati-hati siapa sih yang mengirimkan email tersebut, apakah benar-benar pengirim yang kredibel atau justru itu email palsu gitu. Nah, kita harus ekstra waspada ketika ada perubahan informasi akun, misalnya di akun Netflix kita ada notifikasi perubahan informasi akun atau perubahan informasi pembayaran. Nah, itu kita harus ekstra waspada juga. Nah, jangan asal klik link yang diterima. Misalnya kita dapat email phishing ya. Please fill this form and send it back with your reply to this message. Misalnya di foto ini, kita diminta untuk mengklik link form tersebut. Nah, jangan langsung diklik ketika mendapatkan informasi seperti ini, terutama ketika kita tidak mengenali email tersebut dan juga pengirim tersebut. Pengirim emailnya ini ketika tidak dikenali, lebih baik tidak perlu mengklik atau membuka email tersebut. Maksud saya membuka link yang ada di email tersebut. Nah, ini lanjutan dari jangan asal klik yang diterima ya. Kita bisa mengarahkan kursor ke link yang ada di email tersebut, maka akan terlihat link itu akan mengarah ke website apa. Nah, ketika kita melihat website tersebut dan ragu-ragu apakah itu benar-benar website asli atau website ini saya tidak kenal, jadi lebih baik dihindari saja, tidak perlu diklik. Nah, pastikan juga keamanan website-website yang kita akses ya, karena website yang ditandai dengan penggunaan protokol HTTPS itu lebih aman, jadi kemungkinan untuk menjadi korban phishing itu lebih kecil. Nah, juga gunakan browser versi terbaru, karena ketika browser yang kita pakai itu melakukan automatic update, maka dia juga akan mengupgrade perlindungan keamanan data dan privasi kita. Jadi ketika browser yang kita gunakan update, maka keamanan data dan privasi kita akan lebih meningkat. Ini banget ya, waspada ketika dimintai data pribadi, tidak hanya melalui email, bisa melalui media apapun seperti SMS, telepon, atau bahkan chat melalui DM Instagram. Jadi metodenya itu bisa dari manapun. Jadi kita jangan asal memberikan data pribadi kita, kecuali itu memang permintaan yang dari institusi yang kredibel, bukan dari institusi yang palsu atau mengatasnamakan institusi tersebut. Juga akun online kita secara rutin, misalnya nih kita udah nggak pernah belanja online shop di platform A, tapi kita masih ada akunnya. Nah,
boleh tuh akunnya lebih baik dihapus saja agar data kita tidak disalahgunakan. Atau kalau memang akun kita masih ingin terus digunakan, kita bisa mengupdate password secara berkala di akun tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa set up two-factor authentication. Ini kalau di Google itu ada langsung mereka ada, jadi kayak kita ketika login dengan username dan password, kita akan dimintai 6 digit kode OTP ke SMS kita atau ke email kita. Nah, dengan memasukkan OTP tersebut baru kita bisa login. Nah, ketika tidak memiliki OTP tersebut, maka orang lain tidak akan bisa login. Nah, ini juga bisa pakai Duo Mobile. Ini aplikasi yang menyediakan layanan two-factor authentication. Nah, dan juga kita bisa melakukan scan malware secara berkala di device kita dengan cara mengunduh software anti-malware yang bisa kemudian kita gunakan untuk men-scan device kita, baik di laptop kita. Misalnya kita sudah mendownload file tertentu melalui email palsu yang sudah kita terima gitu. Nah, kurang lebih sampai di sini materi dari saya. Terima kasih. Banyak Mbak Vivi tadi yang sudah menjelaskan kira-kira apa yang harus dihindari begitu ya kalau kita tidak mau terkena phishing tadi. Oke, kita berlanjut lagi ke materi selanjutnya. Ini terkait temanya sosialisasi e-market bagi para pelaku UMKM. Nah, mudah-mudahan di sini para peserta UMKM juga sudah hadir ya. Yang akan dibawakan oleh Ibu Yuliana Fondasoya Lilistian. Bagaimana Ibu? Apakah sudah siap dengan materinya? Coba kita sapa terlebih dahulu, Ibu Yuliana. Ya, saya informasikan lagi bagi para peserta ya yang masih mau ikut dapat hadiah menarik 1 juta untuk 10 orang yang terpilih. Silakan, jadi dari para narasumber ini boleh langsung menyediakan pertanyaan apa yang menarik untuk bisa dijawab nanti. Pokoknya nanti kalau sudah masuk di kolom chat begitu ya, jangan lupa dengan formatnya maksud saya, dan diperuntukkan untuk siapa pertanyaannya agar nanti bisa langsung terkhusus untuk dijawab dari para narasumber ini begitu. Jadi masih ada hadiah menarik yang akan kami pilih di akhir acara. Jadi segera saja langsung ikuti juga keseruan yang lainnya, yakni bisa post keseruan acara ini di Instagram kalian dengan hashtagnya dan juga follow dan mention di @siberkreasi. Bagaimana Juliana? Sudah siap dengan materinya? Ya, dipersilakan. Halo, selamat siang. Salam literasi semuanya. Siang, Bu. Hari ini dalam materi sosialisasi e-market bagi para pelaku UMKM. Baik, pada siang hari ini saya akan membawakan materi digital skill untuk kita semuanya. Baik, nah yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah pengertian dari e-market. Sebenarnya kalau untuk yang pengertiannya ini, e-market ini sama dengan marketplace ya. Nah, jadi pengertian dari e-market ini adalah platform berbasis web yang memfasilitasi antara penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli secara online. Nah, kemudian apa saja yang ada di e-market atau marketplace ini ya? Nah, marketplace ini merupakan pasar yang ada di platform internet atau bisnis online, di mana bertemunya antara penjual dan juga pembeli, di mana penjual itu bisa membuka lapak secara gratis, kemudian pembeli ini belanja online secara efisien dan praktis, sehingga mereka berdua ini sama-sama untung. Nah, kemudian kita lihat jenis-jenis dari e-market. Jenis-jenis e-market di sini ini terbagi menjadi 2, yaitu e-market murni dan e-market konsiasi. Di mana e-market murni ini merupakan pihak e-market hanya memfasilitasi transaksi perdagangan. Sementara e-market konsiasi di mana seluruh transaksi penjualan ditangani langsung oleh pihak e-market. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini ada contoh-contoh e-market ya, penelitian pada Mei 2021 di mana kita lihat pada e-market murni ada 5 peringkat e-market
tertinggi yang saya kumpulkan di sini, di mana peringkat pertama ya untuk yang Indonesia ini diduduki oleh Shopee. Nah, Shopee ini berdiri sejak 5 Februari 2015. Padahal Shopee ini termasuk yang paling muda, tetapi dia menduduki peringkat pertama sebagai e-market. Congratulations untuk Shopee. Kemudian peringkat kedua ini adalah Tokopedia. Tokopedia berdiri sejak 17 Agustus 2009. Kemudian peringkat ketiga ini diduduki oleh Bukalapak. Kemudian peringkat keempat ada Lazada, dan peringkat yang kelima ada Blibli. Kemudian untuk e-market konsiasi, apa saja contohnya? Ya, contoh daripada e-market konsiasi ini ada Zalora, ya, kemudian ada Beribenka. Nah, kita melihat lagi bahwa ada beberapa faktor sukses daripada e-market, di mana e-market ini menjalankan semua bisnis-bisnis ya dari berbagai faktor, dari berbagai lini juga ya, ada dari faktor di sini lini teater, kemudian ada juga kuliner, hotel ya, travel agency, kalau rental dan airline juga. Nah, faktor sukses e-market ini adalah yang pertama karakteristik produknya. Jadi produknya harus jelas ya, kemudian menarik juga. Kemudian karakteristik industri apa yang sedang geluti atau yang sedang digemari oleh para konsumen atau para produsen saat ini ya. Kemudian karakteristik penjual dan karakteristik pembeli. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa pada e-market di sini banyak sekali brand-brand yang memang sudah terkenal ya, mencakup ada vertical marketplace, ada brand.com, nah kemudian ada social commerce di mana di situ ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, dan semuanya pernah ya di sini peserta dan juga audiens itu pasti menggunakan platform atau social commerce tersebut. Nah, kemudian kita berbicara mengenai UKM, UMKM. UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, di mana kita lihat menurut sumber Kementerian Koperasi bahwa kondisi existing UMKM di Indonesia itu terdiri dari ada usaha besarnya, ya, itu 0,01%, kemudian usaha menengah 0,09%, usaha kecil dengan omset per tahunnya 300 juta sampai 2,5 miliar itu meliputi 1,20%, sementara usaha mikro itu berada di paling bawah ya piramida, tetapi memiliki di sini yang terbesar ya, pelaku yang terbesar, pelaku bisnis terbesar yaitu sebanyak 98,70% ya. Nah, sehingga kita katakan di sini bahwa usaha kecil menengah itu merupakan salah satu sektor usaha yang produktif dan juga bisa meningkatkan di sini pendapatan ya bagi para pelaku UMKM-nya, tetapi dengan menerapkan di sini skill-skill dan juga menerapkan bahwa apa prosedur-prosedur yang harus dilakukan ya. Kemudian ada juga di sini pinjaman produktif bagi usaha mikro yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi pemerintah ini sangat mendorong sektor UMKM itu agar bisa lebih berkembang. Nah, bagaimana di sini apabila kita korelasikan dengan pengaruh digital marketing ya terhadap UMKM. Nah, di sini diterapkan bahwa UMKM ini harus bergerak secara online. Kenapa? Karena berpotensi dorong laju ekonomi jadi 7% ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa studi Deloitte menunjukkan ada potensi tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 2% jika UMKM didorong menggunakan teknologi digital dalam pemasarannya. Nah, kemudian ada kontribusi UKM untuk produk domestik bruto Indonesia sebesar 57% dan juga menyerap lapangan tenaga kerja itu sangat besar sekali, yaitu sejumlah 97% ya. Nah, kemudian potensi tambahan pertumbuhan ekonomi dari pengembangan UKM online ya, kemudian area digitalisasi UKM yang akan didorong oleh pemerintah. Nah, meningkatkan akses broadband, membantu transformasi ke bisnis digital ya. Nah, kemudian memperluas akses pembiayaan dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lihat 4 manfaat teknologi digital bagi UKM. Yang pertama itu memberikan penjualan sebesar 80% ya. Nah, kemudian potensi membuka kesempatan kerja dibanding offline. Nah, artinya dengan dunia digital yang sekarang sedang marak ya, bahwa potensi-potensi itu bisa dijadikan peluang oleh para pelaku UKM ya, sehingga mereka bisa di sini membuka kesempatan kerja dibanding apabila mereka membuka secara offline. Kemudian produk bisa lebih inovatif dibanding offline ya, di mana kreativitas dan inovasi itu juga bisa berlaku ya untuk pelaku-pelaku UMKM. Kemudian akses pasar juga internasional, jadi bukan hanya sekedar untuk yang ekspor saja ya, tetapi pelaku UMKM ini bisa impor juga ya,
bisa ekspor juga, maaf ya. Nah, jadi bisa ekspor juga sampai ke luar negeri. Nah, itu sangat bagus sekali ya apabila UMKM itu bisa berpotensi untuk maju ke depannya. Kemudian tahapan UMKM go online. Nah, ayo di sini kita terapkan, ayo UMKM untuk jualan online. Nah, bagaimana caranya UMKM itu jualan online itu dengan menerapkan beberapa prinsip yaitu onboarding, di mana mendorong pelaku UMKM dari offline menjadi online ya. Kemudian untuk memperluas pemasaran produksi. Nah, pelaku UMKM ini harus terintegrasi di e-market tadi itu ya, atau di marketplace, bahwa banyak sekali kita lihat di marketplace tadi itu tempat-tempat yang bisa menjadi space ya bagi pelaku UMKM ini untuk menjual produk-produknya sehingga bisa dinikmati dan juga bisa dibeli langsung oleh para konsumen. Kemudian yang kedua itu adalah active selling and increase transaction traffic ya. Nah, di mana aktivitas pendampingan dan fasilitasi dari marketplace kepada pelaku UMKM agar dapat lebih meningkatkan transaksi penjualan secara online. Lalu ada scale up bisnis, proses peningkatan usaha bagi pelaku UMKM melalui event-event yang diselenggarakan oleh marketplace, kemudian meningkatkan penjualan menjadi lebih berkembang dan berlipat ganda. Pelaku UMKM dapat mempunyai storage sendiri maupun tidak. Ya, pelaku UMKM mencarikan customer yang akan membeli produknya dalam skala besar. Ya, nah kemudian yang keempat itu tadi adalah go international market export ya. Nah, di mana proses peningkatan jangkauan pasar internasional pelaku UMKM dan pelaku UMKM melakukan ekspor produk difasilitasi dan dipermudah oleh marketplace ya. Nah, sekarang ya di sini saya lihat peserta kita webinar pada siang hari ini adalah banyak generasi milenial. Ayo generasi milenial, karena Andalah sebagai potensial market pebisnis UMKM. Kita coba ya kita laksanakan dan kita bikin kreativitas inovasi untuk produk-produk kita ya selaku produk UMKM. Ayo UMKM, kamu bisa. Oke, baik. Sekian dari saya, host. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada host. Iya, terima kasih Ibu Yuliana. Waktunya masih tersisa banyak sebenarnya Ibu, tapi kayaknya penjelasannya sudah sangat detail begitu ya, sangat lengkap sekali tadi terkait sosialisasi e-market bagi pelaku UMKM-nya. Jadi memang kita mengetahui juga nih masa pandemi ini sangat sulit ya kalau misalnya transaksi secara direct begitu ya Ibu ya. Jadi kayaknya go online semua ya. Tidak ada alasan UMKM pada akhirnya mati pendapatan. Pada akhirnya digerakannya melalui digital begitu ya, perekonomian digital yaitu go online. Terima kasih Bu Yuliana, tetap bersama kami karena nanti masih ada sesi pertanyaan ya, ada tanya jawab begitu. Dan kita beralih ke KOL kita Mas Calvino yang akan mempresentasikan terkait etika pelayanan dalam berbisnis digital. Oke, kita sapa dulu. Mas Calvino sudah ready nih ya dengan materinya? Kita tunggu dulu Mas Calvino yang akan sekali lagi membawakan materi terkait etika pelayanan dalam berbisnis digital. Oke, sudah siapkah Mas Calvino? Yes. Sangat siap dong. Sangat siap dong. Iya, dipersilahkan. Oke. Untuk kita semua. Untuk kita hari ini kita akan mempelajari atau mengenal etika pelayanan dalam bisnis digital. Nah, etika pelayanan dalam bisnis digital ini sangat luas, teman-teman, kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang etika, kita bicara tentang pelayanan, lalu kita berbicara tentang bisnis digital, ini ada 3 topik yang kita harus blendkan menjadi satu. Tapi sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Calvino Samudra, saya lahir di Surabaya tahun 94. Dari berbagai certified yang sudah saya miliki, yang sudah saya tempuh, ada satu hal yang cocok untuk kelas kita hari ini, yaitu behavior analysis. Nah, saat ini kita akan melihat sudut pandang behavior analysis kepada pelayanan dan etika dalam bisnis digital. Gitu ya. Saya akan share screen. Sebentar. Oke, sudah terlihat semua ya. Oke, kita akan mempelajari, akan mengenal 4 konten. Pemahaman pelayanan, itu konten pertama. Lalu pelayanan dalam bisnis digital, itu adalah konten yang kedua. Lalu adalah etika dalam pelayanan digital, itu konten yang ketiga. Lalu yang keempat adalah kesimpulannya. Nah, sebelum kita masuk ke pemahaman pelayanan,
kita harus sepakat bahwa saat ini bisnis konvensional itu lambat laun mulai tergeser dengan yang namanya online dan namanya digital. Itu kita harus sepakat terlebih dahulu. Karena ketika kita misalnya, kalau saya kasih contoh, ketika hari ini saya jualan beras, di depan rumah saya punya beras, toko beras, lalu tekan di Tokopedia dan lain sebagainya, atau e-commerce yang lain-lain, itu pun juga ada beras di sana. Bahkan berbagai marketplace itu juga membuat platform digital mereka untuk berjualan. Dari sini itu bukan berarti menyusahkan kita. No, ini justru adalah memajukan kita. Kenapa kok ini memajukan kita? Karena setiap Anda duduk di rumah, setiap Anda berada di kantor, setiap Anda lagi berlibur di mana saja, Anda tidak perlu datang ke sana atau tidak perlu beranjak dari tempat Anda hanya perlu open your phone and then order something, dan barang akan datang dengan sendirinya. Nah, ketika Anda menjadi sellernya, nah etikanya juga harus ada. Tidak hanya pembeli yang punya etika, tetapi kita sebagai seller juga harus punya etika. Terutama bagi teman-teman yang pernah merasakan bekerja dalam bidang online atau e-commerce, pasti teman-teman juga pernah merasakan mendapatkan ulasan-ulasan negatif atau ulasan-ulasan yang tidak mengenakan hati. But itu adalah bagian dari proses untuk kita menjadi dewasa, betul kan? Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Pemahaman pelayanan. Sebelum itu, kita harus sepakat dulu bahwa every business is a service business. Does your service put a smile on the customer face? Itu dari Philip Kotler, yang artinya adalah semua bisnis ini adalah bisnis jasa. Jadi kalau semua bisnis itu bisnis jasa, walaupun Anda hari ini jualannya adalah jualan HP, atau hari ini Anda jualannya adalah jualan beras, tetap Anda harus melakukan service kepada customer Anda, mau online ataupun konvensional. Ya, jadi sebuah senyum itu adalah sebuah service yang sangat diidam-idamkan oleh customer. Dan itu harus Anda lakukan. Bagaimana cara kita untuk senyum di bidang online atau di bidang digital? Banyak caranya. Oke, nanti kita akan bahas. Selanjutnya, pelayanan. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan menciptakan pengalaman ketika sebelum hingga setelah pelanggan membeli dan atau menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan Anda. Jadi, ketika teman-teman hari ini misalkan nih ya, saya jual coklat. Ada yang pesan coklat saya. Saya kasih, saya kirim, lalu setelah dikirim, bukan berarti hubungan pekerjaan ini selesai. Tidak. Hubungan pekerjaan ini harus di-maintain. Nah, ketika kita maintain, itu namanya service after sales. Kita maintain hubungan kita. Kita boleh tanyakan, Bapak Ibu bagaimana coklatnya? Sudah cukup rasanya, cukup manis atau bagaimana? Nah, dari sana Anda bisa mempelajari. Teman-teman ini sukanya ke arah mana coklatnya? Oh, sukanya lebih manis atau sukanya lebih pahit? Atau warnanya mungkin nggak mau warna coklat, maunya warna pink. Nah, dari sana Anda bisa mengkolek data. Bagi customer, ketika customer diperhatikan dengan hal-hal yang seperti itu sebenarnya kan hal-hal kecil, tidak besar. Tapi ketika customer diperhatikan dengan hal-hal yang kecil, dia akan tersentuh hatinya, dan itu akan menjadi sebuah pelayanan yang bisa dikatakan excellent service. Begitu. Nah, ketika kita sebelum laku, kalau tadi kan udah laku nih, kalau sekarang sebelum laku, ketika kita sebelum laku, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita menawarkan. Kita menawarkan produk A ke customer 1, customer 2, customer 3, customer 4. Apakah semuanya akan membeli produk tersebut? Ya, kita harus positive thinking bahwa semuanya harus suka dengan produk kita. Tapi dalam hukum Pareto, marketing Pareto, itu hanya 10%. Ketika kita menawarkan ke 10 orang, berarti 1 orang yang punya possibility akan membeli. Nah, ketika kita punya 1 orang yang akan membeli, apakah kita hanya fokus ke 1 orang saja? Jelas tidak. That's why kita perlu pelayanan, kita perlu service. Nah, ketika kita melayani, itu tidak boleh pandang bulu. Mau yang belinya banyak,
atau yang belinya sedikit, mau yang income value-nya besar atau income value-nya sedikit, itu sama semua. Pelayanan itu harus sama rata supaya itu menjadi standar di perusahaan Anda. Nah, ketika kita melayani seseorang, pada saat itu kita harus persuade mereka untuk belanja atau membeli produk kita, tentunya harus bermanis-manis ria. Tapi ingat, etika kita, ya, etika kita. Jangan sampai ketika Anda bermanis-manis, Anda melupakan bahwa apa yang Anda ceritakan itu ternyata tidak benar, atau itu out of the line. Anda harus hati-hati di sana, teman-teman. Nah, ketika kita melayani customer, kita juga harus memahami bahwa siapakah dia. Apakah dia ini pernah beli di tenan kita, atau beli di toko kita, atau beli di lapak kita, ataukah dia ini orang yang baru, atau malah dia sudah menjadi langganan, atau malah dia adalah members di tempat kita. Nah, itu akan terbagi dengan klasifikasi, dengan yang namanya existing customer, dengan yang namanya new customer. Nah, ini beda treatmentnya. Ketika teman-teman menghadapi customer yang baru. Customer yang baru, pasti teman-teman mulai berpikir, menjajaki. Oh, kira-kira dia itu sukanya apa ya? Oh, kira-kira dia itu suka makan coklat, yang coklatnya lebih pahit, apa lebih manis ya? Itu kalau new customer. Tapi begitu mereka sudah masuk ke existing customer, berarti mereka sudah sering beli di tempat kita dan pernah beli minimal, teman-teman sudah mulai tahu statistiknya di mana. Nah, ternyata customer existing ini atau customer tetap yang kita sudah miliki di data kita ini sukanya coklat yang rasanya manis. Nah, sehingga teman-teman tidak perlu menanyakan lagi. Walaupun beberapa semakin ke sini, beberapa platform ada yang memberikan filtering tertentu sehingga itu lebih match dengan apa yang Anda inginkan sebagai customer. But ketika kita melayani seseorang, lebih baik Anda harus mengenali siapa yang Anda layani. Dan itu akan menentukan seberapa besar possibility deal terhadap produk atau jasa yang kita akan jual kepada mereka. Oke. Pelayanan pelanggan lebih dari sekedar memberikan layanan, melainkan merupakan bagian penting dari image dari merek dagang kepada pelanggan, atau bisa dikatakan brand image. Begitu. Ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Pelayanan dalam bisnis digital. Dalam masa pandemi pada digital, memberikan pelayanan kepada pelanggan yang baik, sorry internetnya agak unstable, adalah unsur terpenting guna mempertahankan pelanggan dan mencari pelanggan baru. Nah, ada beberapa orang yang punya cerita seperti ini. Kalau bisa ketika kita menjual sesuatu, kita masukin aja ke semua platform yang ada di Indonesia. Bahkan kalau mungkin produk kita bisa tahan lama atau possibility-nya untuk dikirim bisa, kita akan kirim aja ke melalui shipping atau bagaimana. Apakah itu benar? Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang ada adalah silakan Anda coba. Nah, ketika Anda coba, Anda pasti bisa memahami bahwasanya mana platform yang pas untuk produk saya. Itu beda-beda. Jadi tidak semua platform itu bisa kompatibel dengan produk yang Anda jual. Dan itu nanti Anda juga akan menuliskan statistiknya, collecting the data statistiknya. Nah, dari data tersebut, teman-teman juga bisa melihat, oh ternyata di platform A itu lebih banyak jualannya daripada platform B. Nah, tapi di platform B itu ada beberapa existing customer yang memang sudah bertahan di sana. Nah, silakan teman-teman yang decide, putuskan sendiri, lebih enak yang mana platformnya. Karena platform-platform itu tentunya tujuannya baik untuk membantu kita dalam bertransformasi secara digital. Tapi kembali lagi, this is business. Silakan teman-teman berpikir seperti businessman. Bagaimana teman-teman bisa memilah-milah atau bagaimana teman-teman bisa memilih mana yang lebih tepat untuk usaha teman-teman sekalian. Gitu ya.
Para pelaku usaha harus menyadari bahwa bagi konsumen haruslah menghadirkan kemudahan serta nilai lebih dari konvensional. Ketika hari ini saya jualan coklat, yang dulunya coklat harus dikirim dari, orang harus datang ke toko saya, sekarang orang tidak perlu datang ke toko saya, orang hanya duduk di rumah dan coklat datang di depan mereka. Nilai plusnya di mana? Bukan karena hanya sekedar cepat, tapi nilai plusnya adalah di saat saya jualan coklat tersebut, pada saat saya kirim ke dia, rasa coklatnya sama ketika dia makan dari toko saya, sampai di rumah dia, itu rasanya sama. Lalu yang kedua, bentuknya sama. Lalu yang ketiga, kualitasnya sama. Sehingga yang kita pahami di sini adalah tidak hanya sekedar mengirim barang, tapi kita harus pikirkan safety-nya bagaimana. Kita harus pikirkan apakah kualitasnya menurun ketika dari sini dikirim ke sana. Jadi variabel-variabel tersebut teman-teman harus pikirkan secara jeli. Tidak ada dalam bisnis atau hal-hal penjualan yang itu menjadi hal kecil atau itu menjadi hal besar. No, semua equal. Masalah besar, masalah kecil, semua equal. Karena yang masalah kecil bisa jadi besar. Kalau masalah besar tidak segera ditangani akan menjadi lebih besar. Jadi packaging, stickering, suhu udara, lalu kualitas makanannya, vakum dan lain sebagainya, itu teman-teman harus benar-benar pikirkan, karena walaupun itu masalah kecil, tapi itu akan menjadi disaster ketika kita sudah sampai barang itu di customer kita. Kembali lagi, ingat, ini tidak hanya jualan makanan atau tidak hanya jualan barang, tidak hanya jualan service, kita jualan brand image. Oke? Remember itu. Oke, selanjutnya. Pada bisnis konvensional, interaksi secara langsung tidak hanya dapat menyampaikan pesan, namun juga dapat menciptakan emosi yang menimbulkan kesan kepada pelanggannya. Kalau kita masuk makan di sebuah restoran, kalau kita dilayani dengan buruk, pasti kita juga jengkel. Nah, sama. Ketika kita masuk ke dalam etika pelayanan, dan Anda sebagai seorang sellernya, Anda pun juga harus melayani orang tersebut dengan baik. Karena Anda tahu, rasanya pasti nggak enak, sebel juga nih kita. Kalau kita sampai harus dilayani secara tidak proper. Gitu ya. Nah, dalam dunia digital, apa sih yang bisa kita lakukan? Justru lebih banyak. Nah, jadi begini, ketika teman-teman, misalkan saya sebut, beberapa teman-teman yang ada di depan saya ini ya, di monitor di depan saya ini ada total 1, 2, 3, 4, ada 12 orang di depan saya. Dan total yang melihat hari ini ada kurang lebih 80 atau berapa? 125 orang. Ketika saya mau jualan coklat kepada 125 orang yang ada di depan saya saat ini, kalau saya melayani dengan konvensional, pasti 125 orang ini harus datang ke tempat saya. Nah, itu pun kalau mereka mau 100% berniat datang ke tempat saya untuk beli coklat. Kalau niatnya cuma 50% atau niatnya cuma 20%, belum tentu mereka mau datang. Betul kan? Nah, sehingga apa? Yang dimaksud di sini, ketika saya harus berjualan 125 ini, seharusnya lebih gampang. Engagement saya dengan mereka harusnya lebih gampang. Karena saya bisa WhatsApp mereka. Saya bisa promokan di berbagai platform sosial media. Saya bisa kasih voucher kalau beli lewat saya di online maka bla bla bla. Nah, itu bisa kita lakukan. Oke, sehingga niatnya yang awalnya 50% gara-gara voucher diskon jadi 70% atau bahkan menjadi 100%. Sehingga membuat 125 orang ini kurang lebih besar kemungkinannya untuk beli coklat di tempat saya. Dalam hal ini kita kasih contohnya coklat ya. Begitu. Nah, ketika ada masalah, mereka komplain, mereka datang ke toko kita. Itu kalau konvensional. Mereka komplain, mereka datang ke tempat kita, lalu mereka marah-marah, bla 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 bla. Masalah belum tentu selesai. Dalam dunia digital, jauh lebih mudah. Silakan kirimkan frequently asked question. Kirimkan ke mereka. Tag. Oh, saya ada yang mau saya tanyakan sama nih. Yang saya tanyakan ini, kenapa coklat ini kok warnanya pink, tidak warnanya coklat? Apakah ada campuran kimianya? Tanda tanya, biasanya begitu tuh. Nah,
kita sebagai admin atau sebagai seller sudah pasti punya jawaban-jawaban yang sudah kita rancang sedemikian rupa yang tidak membohongi orang, tetapi mengedukasi orang. Nah, kita kirimkan jawaban itu. Kalau 125 orang yang bertanya, maka apa yang terjadi? Sangat sederhana, kita hanya melakukan copy-paste satu jawaban kepada 125 orang. Anggap aja kita building the product knowledge. Ya kan? Oke, kita lanjutkan ya. Etika dalam pelayanan digital. Etika merupakan suatu nilai atas konsep perilaku benar dan atau salah yang berasal dari nurani. Hal ini berarti etika bersifat subjektif dan sangat bergantung atas penilaian masing-masing individu. Remember, saya harus jualan coklat kepada 125 orang di depan saya. Yang kalau saya tersenyum, mungkin yang satunya bilang senyumnya kurang lebar, jadi kurang ramah. Yang satunya bilang orang ini terlalu ramah karena senyumnya terlalu lebar. Nah, bayangkan, ini subjektif sekali, but kita punya standar. Itulah kenapa kita punya yang namanya standar service di setiap perusahaan. Teman-teman juga bisa membuat standar teman-teman sendiri. Mana yang menurut teman-teman baik, dan teman-teman juga bisa belajar dari berbagai referensi yang menurut teman-teman baik, boleh ditiru. Yang penting, ambil baiknya. Yang jelek, ya kita improve supaya menjadi lebih sempurna lagi. Gitu ya. Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki segmen pasar milenial tidak lagi menggunakan salam secara baku, seperti selamat pagi, siang, malam, dengan PTA, apakah ada yang bisa kami bantu, tapi menjadi, hai, apa kabar sobat PTA, bagaimana kami dapat membantu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk sapaan-sapaan yang diimplementasikan dalam hal digital. Dalam hal ini saya tidak bilang bahwa dunia digital ini dipenuhi oleh anak-anak milenial. No. Dunia digital ini milik semuanya. So remember, ketika teman-teman sekalian ingin decide sesuatu, kalian harus tahu produk kalian itu segmentasinya kemana. Target marketnya siapa. Sehingga teman-teman bisa memformulakan semua hal yang tadi saya ceritakan, itu untuk sesuai dengan target market teman-teman sekalian. Begitu. Ya. Lalu 75% generasi milenial dan generasi Z tidak menyukai sambungan telepon yang menyita waktu. That's why hari ini di setiap platform e-commerce selalu ada chat box. Di sana mereka bisa ketik, mereka bisa kirim foto, karena belum tentu mereka suka ditelepon. Bahkan mungkin mayoritas teman-teman kita mungkin itu banyak yang silent handphonenya, sehingga pada saat kita sebagai telepon kepada buyer. Mohon izin kepada Mas Calvino, waktu Anda terbatas, mohon dipercepat. Ya, baik. Ya, kalau begitu, konklusinya adalah pandemi coronavirus disease ini kan sudah berjalan dari tahun 2009, 2020, 2021, ini masuk tahun 2021. Teman-teman sekalian sudah mulai harus masuk ke dalam dunia digital yang menurut saya itu jauh lebih impactfully untuk usaha-usaha teman-teman sekalian. Tidak hanya untuk usaha, untuk belajar pun demikian, untuk mencari referensi pun demikian. But intinya adalah teman-teman ketika kalian sudah masuk ke dalam dunia digital, teman-teman pasti bisa merasakan betapa mudahnya dan betapa praktisnya dalam menjalani sebuah serangkaian kegiatan yang seharusnya ribet, ini menjadi lebih mudah. Begitu. Baik, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Calvino, sekali lagi yang tadi sudah menyampaikan etika pelayanan dalam berbisnis digital ya. Tadi sudah dijelaskan kira-kira apa yang harus dilakukan begitu ya dalam etika menyapa pelanggan, begitu pelayanan dalam bentuk digital tentunya yang berbeda dengan konvensional. Terima kasih Mas Calvino, tetap bersama kami ya, karena nanti di akhir acara presentase ini nanti ada tanya jawab untuk Mas Calvino sendiri. Baik, yang terakhir kita masuk ke materi tantangan dan peluang pembelajaran online saat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sintang yang akan dihantarkan oleh Ibu Feni Adita Octavian SPDMM. Bagaimana Ibu? Apakah sudah siap dengan materinya? Ya, sudah coba share screen, sudah siap sepertinya ya.
Dipersilakan. Halo Mbak Teti, Iya. kedengaran ya suara saya ya? Ya, baru terdengar Ibu Feni. Ya, terima kasih. Saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kominfo karena pada kesempatan kali ini diizinkan untuk membagikan knowledge lah ya kepada para peserta webinar kita pada hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, saya pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang tantangan dan peluang pembelajaran online saat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sintang khususnya. Oke, baik, kita lihat dulu apa sih urgensinya gitu ya. Jadi pembelajaran daring ini sebenarnya adalah salah satu kebijakan yang terpaksa. Jadi bukan disengaja, yang diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memutus mata rantai distribusi COVID-19 di masyarakat, terutama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus. Nah, buntut dari kebijakan ini pada akhirnya menuntut semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran itu agar dapat menggunakan teknologi, ya, atau melek teknologi. Jadi peserta sekalian, banyak dari masyarakat di negara kita, ya, tidak terkecuali di Kabupaten Sintang itu masih banyak yang tidak melek teknologi. Nah, teknologi ini sangat berperan penting bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring. Berbagai platform digunakan dalam pembelajaran daring itu seperti WA Group, kemudian ada Zoom Meeting, ada Google Classroom, kemudian ada Google Meet dan lain-lain sebagainya yang memang digunakan untuk pembelajaran online, media pembelajaran online. Mungkin peserta webinar kita pada hari ini ada yang sebagai mahasiswa, ada yang sebagai siswa, ada yang sebagai tenaga pendidik atau guru atau dosen, gitu ya. Biasanya tidak asing dengan platform-platform media-media pembelajaran seperti ini. Nah, kendalanya adalah tidak semua baik dari kalangan peserta didiknya maupun dari kalangan pendidiknya itu dapat mengikuti kebijakan tersebut, ya. Yang tentunya hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktornya memang banyak sekali gitu ya. Oleh karena itu penting bagi dunia pendidikan khususnya itu untuk melihat bagaimana tantangan dan peluang pembelajaran online di era pandemi. Oke, tidak berlama-lama lagi saya akan melihatkan apa saja tantangan pembelajaran online. Nah, inti dari seluruh tantangan ini adalah yang pertama memang adalah ketidaksiapan. Ketidaksiapan dari pendidik, ketidaksiapan dari peserta didik, dan ketidaksiapan infrastruktur. Jadi di awal 2019 lalu ya, kita semua memang dihadapkan dengan kondisi harus belajar secara online dan ini menimbulkan suatu ketidaksiapan. Dari sisi pendidiknya tidak siap, peserta didiknya tidak siap, infrastrukturnya tidak siap. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus jalani itu. Ya, oke. Ketidaksiapannya dilihat dari mana aja. Yang pertama adalah masih terdapat pendidik dan peserta didik yang belum melek teknologi. Saya yakin sekali di para peserta webinar kita pada hari ini pun mungkin ada yang tidak mengenal bagaimana cara mengoperasionalisasikan handphone, bagaimana cara membuka YouTube, bagaimana cara kirim email, bagaimana cara mengoperasionalisasikan PowerPoint dan lain sebagainya. Artinya masih banyak kita sendiri pun nggak paham. Atau mengganti background kayak saya sekarang ini, mengganti background layar menjadi layar yang sudah dibagikan oleh Mbak Angel yang dari Kominfo Sintang itu ternyata susah-susah juga gitu. Apakah karena memang tidak disupport oleh teknologi yang canggih atau bagaimana, itu juga salah satu kendala atau tantangan yang dihadapi oleh pendidik maupun peserta didik. Kemudian yang kedua, kalau yang masalah yang ada di Kabupaten Sintang khususnya adalah susah sinyal. Ya, peserta webinar pada hari ini sedikit berbagi pengalaman bahwa untuk di daerah Kabupaten Sintang sendiri itu tidak semuanya wilayahnya memiliki sinyal yang bagus. Tentu ada daerah-daerah yang susah sinyal, tidak memiliki sinyal malah sama sekali, sehingga
untuk akses Zoom Meeting, untuk akses Google Classroom, untuk WA Group, itu susah sekali. Sehingga mau tidak mau mereka harus mencari tempat yang ada sinyal. Saya agak sharing sedikit karena mungkin ada mahasiswa saya di sini. Jadi selama pandemi COVID, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Kapuas Sintang itu kan rata-rata dari daerah. Nah, ketika mereka sudah datang ke Sintang, harusnya mereka tetap kuliah di Sintang. Nyatanya mereka pulang kampung yang kebetulan kampungnya nggak punya sinyal. Masalah lagi ya ternyata. Sehingga sinyal ini sebenarnya problem. Dan bagaimana solusinya? Solusinya memang yang pertama kita komitmen dulu nih. Kalau memang tadi kuliahnya di kota, sudah punya tempat tinggal di kota, yang punya sinyal ya udah stay dulu deh sampai selesai gitu. Jangan pulang kampung dulu yang ada sinyalnya, ya itu. Kemudian kita masuk tantangan yang ketiga. Ternyata masih ada masyarakat kita yang tidak mampu untuk beli gadget atau HP atau kuota. Dan ini memang dirasakan sekali. Di lingkungan sekitar kita juga bisa melihat bahwa tidak semua masyarakat itu punya handphone yang canggih, punya laptop yang canggih, mampu beli kuota setiap hari. Kadang hari ini beli kuota, besok udah beli lagi, apalagi dengan kondisi perekonomian kita yang sekarang sudah tidak menentu, pemasukan juga sudah tidak menentu, sehingga ini sangat menyulitkan sekali bagi peserta didik maupun pendidik, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, tenaga pendidiknya dituntut untuk lebih kreatif, terutama dalam mempresentasikan pembelajaran. Kami di Universitas Kapuas Sintang itu merasa sangat tertantang sekali bahwa selama pembelajaran online ini menuntut kreativitas tanpa batas. Artinya bagaimana caranya guru atau dosen itu bisa membuat materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh peserta didiknya. Bisa membuat video yang lebih kreatif, presentasi yang lebih kreatif, karena kalau sampai tidak bagus, tidak menarik, ya kita khawatir mahasiswanya, peserta didiknya tidak akan mau mengikuti pembelajaran yang diberikan, gitu ya. Nah, yang kelima ini menarik. Selama pembelajaran online, ya tantangan yang dihadapi oleh kita semua adalah peran orang tua peserta didik yang mendominasi. Ini sengaja saya tulis besar-besar mendominasinya itu. Sering dong lihat video-video kekerasan orang tua ngajarin anak karena nggak sanggup mengajari anak-anaknya. Jadi selama pembelajaran online, kalau untuk mahasiswa saya yakin mereka bisa kerjakan sendirilah. Kalau untuk anak TK, SD, SMP itu tetap orang tuanya yang mengawasi dan itu memerlukan dedikasi yang tinggi. Tidak semua orang tua mampu berpartisipasi mendampingi anaknya untuk belajar online. Dan itu harus kita carikan solusinya, bagaimana harusnya, gitu ya. Sehingga anak ini semenjak orang tua yang ada di sampingnya, gitu ya, tiba-tiba ya stres juga belajarnya, lebih enak diajarin gurunya daripada diajarin orang tuanya atau mamanya, gitu ya. Kemudian yang keenam, efektivitas pengajaran secara daring di masa pandemi ini lebih rendah, terjadi learning loss ya. Tidak bisa dipungkiri akibat dari pembelajaran daring ini peserta didik menjadi lebih malas. Kenapa saya katakan lebih malas? Karena mereka merasa kadang kalau materinya tidak menarik mereka malas bertanya dan tidak ada fungsi pengawasan yang kuat. Karena tidak ada fungsi pengawasan yang kuat itu tadi, akhirnya pembelajarannya ya tergantung siswa. Kalau memang dia merasa itu penting ya dia kerjakan, kalau tidak ya enggak gitu. Dan ini sangat tidak efektif sekali kalau menurut saya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi, edukasi dan literasi digital di kalangan masyarakat, dan ini harus diakui oleh pemerintah. Tapi pada momen ini setelah saya melihat Kominfo dengan mantapnya melakukan literasi digital, ini mungkin salah satu solusi yang bisa diberikan oleh pihak pemerintah itu agar bisa mensosialisasikan, mengedukasikan kepada masyarakat yang tadi tidak paham digital, ya tidak mengerti digital menjadi melek teknologi. Itu dari sisi tantangan. Kemudian kalau dilihat dari sisi peluang, ternyata selama pandemi COVID ini tidak juga membuat berdampak buruk bagi manusia gitu, bagi peserta didik dan pendidik. Yang pertama kita lihat dulu sisi baiknya. Nah, sisi baik dari pandemi COVID ini yang pertama dalam konteks pendidikan ya, itu dapat memberikan peluang.
kepada setiap individu, khususnya peserta didik dan pengajar, untuk bisa memahami kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini. Sehingga mau tidak mau ya, semua orang dituntut agar bisa menggunakan dan mengetahui cara mengakses setiap bahan materi yang akan digunakan. Ayo ngaku aja deh semua peserta yang pada hari ini. Setelah COVID, kita mau tidak mau harus pandai semuanya. Yang dulu tidak bisa menggunakan internet, mau tidak mau harus belajar. Yang dulu tidak tahu bagaimana sih caranya rapat menggunakan Zoom meeting, akhirnya sudah ngerti bagaimana rapat menggunakan Zoom meeting. Ya, akhirnya untuk menjawab tantangan itu dengan keadaan COVID inilah kita bisa belajar. Kemudian peluang yang selanjutnya adalah akan ada perubahan budaya pembelajaran. Jadi perubahan budaya belajar ini tadi tidak seperti dulu-dulu lagi yang harusnya siswa atau mahasiswa itu datang ke kampus atau ke sekolah, masuk ke kelas, terima pembelajaran dari dosen atau gurunya, pulang, udah. Nah, sekarang nggak seperti itu lagi. Artinya Anda diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk belajar. Belajarnya ya bisa belajar sendiri atau menggunakan tutor yang disediakan secara online. Kemudian yang ketiga peluangnya adalah kemajuan berbagai macam teknologi ini sangat memudahkan kita dalam menjangkau segala aktivitas sosial, sehingga kita tidak perlu menguras banyak tenaga untuk memperoleh informasi pembelajaran. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kepraktisan sebenarnya. Dengan online ya, kita tidak perlu capek-capek datang ke kampus, tidak perlu capek keluarkan biaya untuk ke sekolah, ya kan, tidak buang-buang uang jajan, ya, jadi agak lebih sedikit hemat ya, sehingga untuk mengakses pun kita tidak perlu capek-capek ke perpustakaan, cukup kita searching aja, banyak sekali buku-buku yang bisa kita akses melalui media online. Kemudian yang keempat ada pembelajaran online ini memberi peluang bagi peserta didik, bahkan juga tenaga pendidik yang ingin mengembangkan potensi diri sembari mengisi waktu selama pandemi. Seperti bisnis online contohnya yang bisa disambi setelah proses pembelajaran daring selesai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sebagai tenaga pengajar atau sebagai mahasiswa atau sebagai siswa sudah selesai belajarnya, sudah selesai kuliahnya, silakan. Waktunya akan lebih banyak. Bisa saja digunakan untuk berbisnis online, ya kan, sehingga perekonomian kita pun juga akan turut maju juga. Kemudian kita masuk ke peluang selanjutnya, ada kemudahan mengakses dan kemajuan teknologi juga membuka peluang bisnis bagi bimbingan belajar di luar sekolah atau kampus. Jadi setelah adanya pembelajaran online, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan bimbingan belajar secara online, sehingga orang yang tadi punya ketertarikan untuk menjadi guru, tapi tidak bisa mobile kemana-mana, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang berkaitan untuk pembelajaran online. Nah, yang terakhir adalah pembelajaran daring ini telah berkontribusi kepada negara dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk membantu pemerintah menghambat penyebaran virus corona yang merebak ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam keadaan terpaksa tadi, harapannya adalah pembelajaran online ini bisa memutus mata rantai COVID. Kita sudah dengar sekali bahwa banyak sekali isu-isu tentang COVID yang sampai hari ini tidak mereda. Nah, semoga saja dengan adanya pembelajaran online, kita bisa berjalan berbarengan dengan pandemi tanpa tidak meninggalkan budaya-budaya pembelajaran yang telah ada sebelumnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Angel. Terima kasih. Mbak Sepi, mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu sudah menyampaikan tadi terkait tantangan dan peluang pembelajaran online saat pandemi ya. Ibu Feni tadi menyimpulkan banyak sekali tantangannya, tapi juga ini sebenarnya membuka peluang ya, karena kepraktisannya ketika kita belajar daring itu sangat mudah sekali begitu ya Ibu Feni ya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Izin untuk seluruh narasumber, mohon kesediaannya untuk bisa menjawab satu persatu pertanyaan di sini ya. Saya awali di sini. Ya, kepada Mbak Yuliana atau Ibu Yuliana di sini dari Muntiani. Pertanyaan
pertanyaannya seperti ini. Mohon maaf dari Muntiani untuk Mbak Vivi di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengenali dan mewaspadai dan juga menghindari terlibatnya penipuan pada bisnis money games dengan skema Ponzi, Kak. Karena saat ini masih marak money games dengan skema Ponzi. Untuk kaum milenial mungkin sudah lebih paham cara mainnya. Tapi jika remaja, ibu-ibu terlihat rentan terbohongi, Kak. Terima kasih. Seperti apa Mbak Vivi? Ya, tidak tersambung Mbak Vivi. Mungkin nanti kita coba tanyakan lagi ya di sini kepada Ibu Yuliana dari Yohanes Dede. Pertanyaannya, apa saja permasalahan dalam pengembangan koperasi dan UMKM? Kita coba dengarkan seperti apa jawabannya dari Ibu Yuliana. Baik, saya umumkan lagi juga ya bagi seluruh peserta di sini, tentunya berpeluang untuk bisa mengikuti dan mendapatkan hadiah 1 juta untuk 10 orang terpilih, di mana bisa memberikan pertanyaan menarik ataupun bisa ikuti keseruannya dengan memposting keseruan acara ini di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk hashtagnya, sekali lagi jangan lupa untuk hashtagnya, jangan sampai salah, follow dan mention di @siberkreasi untuk bisa mendapatkan masing-masing pulsa sebesar Rp100.000 ya. Baik, kita coba terhubung lagi kepada Ibu Yuliana. Pertanyaannya tadi sudah ditangkap ya Ibu ya, apa saja permasalahan dalam pengembangan koperasi dan UMKM? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Stevi. Mbak Septi ya, hostnya. Ya, juga tadi yang bertanya adalah dari Yohanes Dedek ya. Terima kasih Yohanes Dedek, pertanyaannya ini mahasiswa saya ini kayaknya. Ya, jadi pertanyaannya itu adalah apa saja permasalahan dalam pengembangan koperasi dan UMKM ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk yang UMKM itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa hal yang memang di sini tetap menjadi perhatian ya, khususnya bagi pelaku UMKM sendiri dan juga terkait juga dengan program kebijakan dari pemerintah ya. Nah, kalau untuk UMKM sendiri artinya mereka kesulitan untuk memasarkan produknya ya apabila kalau sifatnya itu adalah target marketnya itu secara pasar luas ya. Nah, sehingga di sini pemerintah mencoba untuk membuat satu program, salah satunya itu adalah untuk mencoba memasarkan dalam bentuk digital marketing. Nah, jadi itu. Kalau yang sekarang itu memang permasalahannya itu banyak produk-produk UMKM yang memang bingung bagaimana cara mereka memasarkan produknya sehingga bisa diketahui oleh konsumen ya. Nah, jadi itu. Kemudian kalau untuk koperasi, Yohanes Dedek, saya rasa kalau untuk wilayah Kalimantan, koperasi kita itu cukup berkembang, khususnya untuk koperasi yang sifatnya kredit union, ya, atau koperasi kredit. Mbak Septi, ya perlu diketahui bahwa untuk koperasi kredit di wilayah Kalimantan itu menduduki peringkat pertama untuk seluruh Indonesia. Jadi saya rasa kalau untuk yang koperasi wilayah Kalimantan ini pengembangannya sudah sangat luar biasa, gitu. Karena juga sudah ditunjang oleh pemerintah ya di sini menyambut baik bagaimana koperasi kredit itu berkembang ya. Kemudian koperasi kredit itu juga dapat berkembang secara masif dan terstruktur ya dengan melihat bahwa pengembangan kelembagaan secara koperasi ini juga masih diperlukan oleh masyarakat di wilayah Kalimantan. Begitu Mbak Septi, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yuliana sudah cukup menjawab mungkin ya, mudah-mudahan untuk tadi penanya sebelumnya begitu ada Kak Yohanes Dedek tadi pertanyaannya sudah dijawab ya. Dan kita beralih untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Calvino dari Aditya Teguh. Ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, pembeli adalah raja. Namun terkadang pembeli itu berlaku semena-mena. Contohnya seperti COD, namun tidak mau bayar. Ini bagaimana tanggapannya dan bagaimana cara menyikapinya? Dan yang kedua, mana yang lebih penting, pelayanan yang baik atau produk yang baik? Silakan dijawab, Mas Calvino. Ya. Jadi pembeli adalah raja. That's true. Karena dia yang akan membayarkan sebagai exchange antara produk dan menjadi rupiah. Betul, pembeli adalah raja. Tapi kembali lagi,
kita harus mengerti bahwa kedewasaan setiap orang berbeda-beda. Nah, ketika saya dengan pembeli, ketika saya jual barang, lalu saya sistem dengan COD, lalu dia tidak mau bayar, emang kita bisa berbuat apa? Of course, kita sudah rugi banyak. Rugi apa? Rugi waktu yang tidak bisa dikembalikan untuk mengantar. Lalu rugi bensinnya atau rugi kurirnya. Ya. Tapi kembali lagi, kalau kita mau berdebat di sana terus, tetap kembali ke poin pertama, pembeli adalah raja. Menyikapinya adalah kita pahami bahwa kita harus bisa terima dia memang seperti itu. Dan endingnya adalah itu akan memberikan suatu kepintaran bagi Anda. Ketika Anda sudah bisa menghadapi situasi-situasi seperti itu, tentunya pasti teman-teman punya cara-cara preventif supaya tidak terkena jebakan yang sama. COD tidak dibayar, atau mungkin dikirim tapi mau bilangnya mau transfer tapi nggak transfer. Nah, itu teman-teman harus punya terms and condition ketika teman-teman melakukan transaksi. Apakah itu menurunkan derajat dari pembeli atau customer bahwa dia tidak menjadi raja lagi? No. Itu kan baru berlaku kepada satu orang. 1.000 orang lainnya atau 1 juta orang lainnya yang mengantri untuk membeli produk Anda. Tetap Anda harus layani dengan baik. Ingat, siapkan terms and condition-nya, siapkan SOP-nya bagaimana, supaya teman-teman tidak terjebak di dalam satu jebakan yang sama. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi apa pertanyaannya yang kedua? Ya, saya ulangi lagi pertanyaan yang kedua, mana yang lebih penting nih, pelayanan yang baik atau produk yang baik, Mas Calvino? Pelayanan yang baik. Bagaimana kalau saya menjawabnya begini, ketika produk Anda baik dan pelayanan Anda baik, maka dua topik tersebut saling menguntungkan Anda untuk memperbesar kemungkinan Anda dealing dengan orang. Bagaimana kalau saya menjawabnya begitu? Karena begini, ketika kita punya barang bagus, lalu pelayanan kita jelek, tentunya pasti ada berat hati dari customer untuk membeli barang kita, walaupun mereka tahu barang kita bagus. Ya. Lalu yang kedua, ketika barang kita jelek dan pelayanan kita bagus, mereka juga ada beban hatinya untuk membeli barang kita, karena mereka tahu barang ini jelek. Begitu ya. Nah, ketika kita punya punya produk yang bagus dan kita melayaninya dengan bagus, tentunya hal-hal ini yang menjadi dan membuat teman-teman sekalian memiliki peluang yang lebih besar. Memiliki peluang yang sangat jauh lebih besar untuk get the deal dengan customer-customer, calon-calon customer atau bahkan existing customer yang sudah ada. Begitu. Intinya adalah mereka berdua saling membantu dan menolong. Begitu ya. Thank you. Baik, terima kasih Mas Calvino. Jadi memang bukan dua hal yang menjadi pilihan ya, tapi justru harus melengkapi, dimana kalau pelayanan baik, produk baik, itu sepertinya menjadi star seller dong ya. Oke. Dan Ibu Feni, baik. Pertanyaan untuk Ibu Feni di sini dari Alexandra. Bagaimana mengatasi pembelajaran online yang peserta didiknya kurang memahami materi atau apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik sehingga peserta didik dapat memahami yang disampaikan tersebut dengan baik? Ini sepertinya pertanyaannya mungkin intinya bagaimana cara mengatasi pembelajaran online peserta didiknya kurang memahami materi, begitu Ibu Feni. Mohon dijawab. Ya, terima kasih ya, Mbak Alexandra ya. Yep. Jadi untuk peserta didik yang tidak memahami materi yang diberikan oleh dosennya atau gurunya. Nah, inilah kekurangan dari pembelajaran online. Siswa itu malas sekali bertanya, padahal sebenarnya mereka diberikan waktu yang memang luar biasa untuk bertanya. Tetapi tidak memanfaatkan waktu itu untuk bertanya dan minta penjelasan lebih lanjut. Itu yang saya sering temukan di dalam kelas saya malah gitu ya, sehingga ini salah satu yang harus Anda lakukan, yang memang pertama kali memang Anda harus lebih banyak bertanya dengan dosennya atau dengan gurunya, sehingga materi-materi yang kurang jelas tadi Anda bisa pahami. Kedua, cara selanjutnya adalah Anda tinggal googling aja apa sih yang membuat saya bingung sebenarnya, gitu ya. Sekarang ini kan untuk mengakses informasi-informasi tentang pembelajaran itu tidaklah susah. Tinggal Anda buka saja di jendela sebelah, gitu ya, atau buka Google-nya itu tadi, Anda cari yang membuat Anda bingung itu yang mana, ya sebenarnya sudah bisa mendapatkan jawaban yang lebih pas, gitu ya, sehingga
kita cari jalan mudahnya saja, tidak perlu saling menyalahkan, oh ini guru saya ini jelaskannya nggak benar nih, oh ini jaringannya begini. Ya, intinya di kita saja sih kalau menurut saya. Kira-kira seperti itu ya Mbak Alek ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Feni, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak Alik. Dan terakhir saya kembalikan lagi ke Mbak Vivi ya. Mbak Vivi mohon dijawab dari Mun Tiani ya. Sekali lagi Mun Tiani dengan pertanyaannya, bagaimana kita mengenali mewaspadai dan menghindari terlibatnya penipuan pada bisnis money game dengan skema Ponzi, Kak. Karena saat ini marak money games dengan skema Ponzi. Untuk kaum milenial mungkin lebih memahami, tapi bagaimana kalau misalnya remaja atau tapi bagaimana jika ibu-ibu terlibat di sini, kan rentan terbohongi. Seperti apa, Mbak Vivi? Money game dengan skema Ponzi. Nah, ini seperti apa harus mengantisipasinya dan menghadapinya? Kira-kira seperti apa? Dan juga menghindarinya mungkin ya, Mbak Vivi ya? Sepertinya untuk koneksinya kurang baik ya, Mbak Vivi. Kita coba lagi, Mbak Vivi. Baik. Ya, sepertinya koneksinya sekali lagi Mbak Vivi di sana kurang baik, dan mungkin kita akhiri saja. Saya ingin membuat kesimpulan sedikit poin-poin dari beberapa narasumber yang tadi sudah disampaikan. Mbak Vivi tadi menyampaikan terkait phishing. Mungkin ada istilah baru yang kita dengar ini, yakni phishing, dan bagaimana cara menghindarinya. Phishing ini ternyata upaya mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuhan ya. Hari ini mungkin saat-saat ini juga lumayan banyak, mungkin banyak juga ini terjadi dengan pinjaman online ya, dimana akhirnya data kita banyak sekali yang kecolongan, kita kebocoran data dari pinjaman online. Jadi hati-hati. Mungkin cara mengantisipasinya kita harus melihat, cek email berkala dan dicek dulu kira-kira siapa yang mengirimkan email tersebut, terus scan malware, dan banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan untuk bisa menghindarinya. Dan Ibu Yuliana tadi terkait sosialisasi e-market bagi pelaku UMKM. E-market itu disamakan juga dengan marketplace begitu ya. Ada e-market murni dan juga e-market konsiasi. Dan gerakan UMKM sekarang kalau bisa dianjurkan go online saja, terlebih dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk bisa bertatap wajah begitu. Dan Mas Calvino tadi, etika pelayanan dalam berbisnis digital, di mana pelayanan adalah rangkaian yang bertujuan menciptakan persalaman ketika sebelum hingga setelah pelanggan membeli. Pelayanan kepada pelanggan yang baik adalah salah satu unsur terpenting guna mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru, dan juga menggunakan sapaan digital kalau bisa saat ini ya. Jadi bukan sapaan konvensional lagi, tapi boleh di-upgrade, di-improve dengan sapaan-sapaan digital yang lebih milenial mungkin seperti itu. Dan dunia digital lebih impactful, sangat mudah juga dan sangat praktis. Untuk Ibu Feni tadi, tantangan dan pembelajaran online saat pandemi itu banyak sekali, diantaranya mungkin ketidaksiapan pendidik dan juga peserta didik begitu ya. Dan masyarakat mungkin ekonominya juga tidak merata, di mana mungkin ada beberapa yang tidak memiliki gadget yang support. Tapi sebenarnya dengan adanya daring ini sendiri, ini banyak membuka peluang yang luar biasa juga, di mana kita akhirnya jadi tidak terpapar COVID begitu mudah begitu ya, karena ini melalui daring, dan juga peluang lainnya lebih praktis begitu, tidak perlu repot-repot akhirnya pergi ke sekolah, karena sekali lagi bisa diakses melalui jaringan internet. Demikian, luar biasa sekali. Kita mau akhiri acara ini, tapi tepuk tangan dulu dong untuk para narasumber dan untuk seluruh peserta yang sudah partisipatif banget untuk acara ini. Terima kasih. Saya mau memberikan info bagi para pemenang yang sudah aktif mengikuti acara webinar ini dengan memberikan pertanyaan dan juga post Instagram. Kami ucapkan selamat kepada Muntiani, ya itu pertama tadi yang mendapatkan hadiah, dan yang kedua ada Yohanes Dede, selamat juga kepada Aditya Teguh, selamat kepada Alexandra, kepada Majidin Akbar, kepada Ilis Awis, kepada Sherin Aulia, pada Ujang, kepada Paulina Lilis Kurliati, dan yang terakhir ini post Instagram atas nama @akbar_idm. Nah, kita tutup keseruan acara ini dengan berfoto bersama. Saya mohon kesediaannya untuk bisa mengaktifkan kamera videonya seluruhnya para peserta. Saya coba cek di sini ya. Ya, diaktifkan kamera video. Kalau tadi di hidden tidak mau menampakkan wajahnya,
Kali ini boleh dong ditampilkan wajahnya nih ya, yang cakep-cakep di sini peserta webinar kali ini yang sudah mengikuti acara yang begitu luar biasa di siang hari ini. Nah, masih ada beberapa yang belum menyalakan kamera videonya. Sekali lagi berkenan untuk bisa menyalakan, kita abadikan saja momen yang luar biasa ini walaupun kita bertatap wajah secara virtual, tapi mudah-mudahan bisa menyambung tali silaturahmi. Oke, sudah siap ya? 2 pose di sini, berikan senyum yang terbaik. 3 pose, baik, berikan senyum yang terbaik. 3, 2, dan 1. Baik, kita boleh ganti pose dengan seperti ini. 3, 2, dan 1. Sekali lagi boleh. 3, 2, dan 1. Terima kasih banyak tentunya sekali lagi untuk seluruh narasumber dan juga para peserta didik. Mudah-mudahan dari rangkaian acara webinar ini kita bisa semakin menggalakkan literasi digital di Indonesia agar bisa mampu mencapai kecakapan bermain digital. Akhir kata, saya Septi Diajeng pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.